hanya kaya akan seni dan budaya, Bali juga menyimpan berbagai macam keunikan. Salah satu keunikannya adalah nama orang Bali sendiri. Begitu uniknya orang Bali begitu mudah dikenali dari nama depannya yang mirip. Apa saja keunikannya, berikut penjelasan singkat tentang asal-usul nama depan orang Bali. Nama menjadi salah satu ciri khas unik yang dimiliki orang Bali yang berbeda dengan daerah lain. Selain cukup panjang, nama orang Bali juga memiliki kemiripan satu sama lain. Sebagian besar orang Bali minimal memiliki nama sebanyak 3 suku kata. Nama orang Bali menjadi panjang karena nama depan yang setidaknya diawali 2 suku kata, yakni kata sandang jenis kelamin dan urutan kelahiran. Ciri pertama nama orang Bali adalah kata sandang jenis kelamin. Ada sebutan I dan Ni. Sebutan I dan Ni diletakkan pada nama paling depan. Salah satu contohnya nama Iwayan Wijaya atau Nima Dewijaya. Kata I merupakan kata sandang untuk laki-laki sedangkan Ni, kata sandang untuk perempuan. Jadi jenis kelamin orang Bali bisa langsung dibedakan dari nama depannya. Setelah kata sandang biasanya diikuti dengan kata penanda urutan kelahiran. Kata inilah yang menyebabkan nama orang Bali menjadi sangat mirip satu sama lain karena nama panggilan biasanya diambil dari nama ini seperti Putu, Wayan, Made, Nyoman dan Ketut. Anak pertama biasanya diberi awalan Wayan. Kata Wayan berasal dari kata Wayahan yang artinya tertua atau lebih tua. Selain Wayan, nama depan untuk anak pertama bisa juga menggunakan kata Putu atau Gede. Kemudian anak kedua biasanya diberi nama Made, diambil dari kata Madya yang berarti tengah. Di beberapa daerah di Bali anak kedua juga kerap diberi nama depan Nengah yang diambil dari kata tengah dan juga Kadek. Sedangkan anak ketiga diberi nama Nyoman atau Komang. Nyoman diyakini berasal dari serapan kata Anom dan An yang bermakna muda dan perkembangannya menjadi Komang yang secara etimologis berasal dari kata Uman yang bermakna sisa atau akhir. Dalam pandangan hidup orang Bali sebaiknya sebuah keluarga memiliki 3 anak. Namun dalam perkembangannya ada yang lebih, sehingga anak keempat diberi nama Ketut. Ketut merupakan serapan dari kata ketuut yang bermakna mengikuti, sedangkan anak kelima dan seterusnya biasanya kembali mengulang dari awal sesuai dengan urutan anak pertama hingga keempat. Selain itu orang Bali mengenal sistem wangsa, yang diwariskan dari zaman kerajaan. Meskipun kini tidak diterapkan secara baku sebagaimana pada kehidupan zaman kerajaan, sistem wangsa ini masih tetap dipertahankan dalam tradisi penamaan orang Bali. Orang-orang yang dilahirkan dalam kelompok 3 wangsa atau triwangsa akan memiliki nama yang lebih panjang dari orang biasa, karena memiliki gelar kebangsawanan yang diwariskan secara turun-temurun. Ada keturunan wangsa Brahmana yang namanya diawali dengan gelar Ida Bagus untuk laki-laki dan Ida Ayu untuk perempuan. Pada masa lalu wangsa Brahmana adalah golongan rohaniawan atau pemuka agama kerajaan. Yang kedua adalah kelompok keturunan dari wangsa Ksatria. Berbeda dengan wangsa Brahmana yang hanya diawali dengan 1 gelar, pada wangsa Ksatria ditemukan ada banyak gelar nama, mulai dari Dewa, Anak Agung, Cokorda, Ngakan, Bagus dan Sang untuk nama laki-laki. Sedangkan pada perempuan biasanya ditambahkan kata Ayu, istri atau sakti, seperti Dewa Ayu, Anak Agung istri, dan Dewa Sakti atau Desak. Yang ketiga adalah kelompok keturunan dari wangsa Waisya. Hampir sama dengan kelompok Satria, setidaknya ada 3 gelar kebangsawanan dalam kelompok ini, yaitu Gusti, Gusi dan Si.
Hingga saat ini belum ada yang dapat memastikan sejak kapan orang Bali menggunakan nama depan seperti ini. Namun beberapa sumber memperkirakan, sejarah penambahan nama depan seperti ini, mulai dari abad ke-14 yakni pada masa pemerintahan Raja Gelgel dalam Ketut Kresna Kepakisan. Demikian penjelasan singkat tentang asal-usul nama orang Bali, semoga bermanfaat.